Toleransi agama adalah suatu sikap yang sangat penting, karena baik antar individu maupun kelompok saling menghargai akan perbedaan yang ada, khususnya agama. Kita ketahui ada 6 agama di Indonesia yang diakui, yaitu Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu, di mana kita harus menerapkan sikap toleran, bukan intoleran, yaitu merasa agama kita lah yang paling benar, atau ajaran agama kita yang paling benar, kitab suci kita lah yang paling benar. Yang paling parahnya menganggap bahwa derajat agama kita lah yang paling tinggi atau agama lain selain agama kita derajatnya paling rendah. Dengan kita tidak melakukan sikap tersebut, melainkan kita melaksanakan sikap seperti menebar kasih, mengikuti ajaran agama kita yang baik, terus peduli terhadap agama yang berbeda dengan agama kita, maka disimpulkan bahwa sikap toleransi adalah sikap yang sangat penting karena dapat mewujudkan suatu perdamaian, bukan suatu perpecahan. Contoh-contoh toleransi dan kepedulian sosial adalah tidak menggolongkan orang lain berdasarkan suku, ras, dan agama, saling bergotong royong dalam hidup bermasyarakat, ikut merayakan hari raya yang berbeda dengan latar belakang kita, dan tidak berlaku kasar kepada saudara kita yang latar belakangnya berbeda. Nah, sekarang ini seperti yang kita ketahui, COVID-19 masih menyebar luas ke seluruh dunia, yang mengakibatkan kita semua terpaksa belajar dan bekerja dari rumah. Banyak karyawan yang di-PHK, penurunan omset usaha, bahkan sampai ada yang tutup usahanya. Benar banget tuh ini sama Claudio. Kita sebagai sesama manusia itu perlu saling peduli sama satu lain, apalagi dalam menghadapi krisis COVID-19 ini. Cara menunjukkan kita peduli terhadap sesama itu, contohnya dengan mengikuti arahan pemerintah untuk stay at home. Kita juga harus mencuci tangan kita setiap hari, jaga jarak antar sesama, dan jangan lupa untuk menggunakan masker kemanapun kita pergi. Selain itu juga, kita sebagai sesama pada manusia ini, kita harus saling peduli terhadap sesama dengan meningkatkan toleransi kita dan kepedulian terhadap sesama. Contohnya saja itu dengan kita tidak mengucilkan orang-orang atau korban yang juga terkena COVID-19 ini. Maka yang perlu kita lakukan adalah memberikan dukungan serta doa kepada para korban agar tidak stres dan tetap semangat dalam melewati tahap proses pemulihannya. Menurut Mas, kira-kira bagaimana kondisi sosial di negara Indonesia khususnya yang dialami Masnya sendiri selama di masa pandemi COVID-19 ini? Menurut saya, di masa-masa pandemi ini, kondisi sosial terutama di bidang ekonomi sedang mengalami penurunan yang mengakibatkan kebimbangan masyarakat karena baru mengalami masa pandemik seperti ini. Lalu mengapa permasalahan sosial bisa terjadi? Permasalahan sosial dapat terjadi disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain faktor ekonomi, faktor budaya, faktor biologis, dan faktor psikologis. Contoh dari masalah faktor ekonomi adalah masalah pengangguran dan kemiskinan. Contoh masalah dari faktor budaya adalah masuknya pengaruh negatif dari budaya lain. Contoh masalah dari faktor biologis adalah masalah kurangan gizi pada anak-anak. Terus contoh masalah pada faktor psikologis adalah contohnya kurangnya pengendalian diri. Nah, dan selama pandemi ini berlanjut, kita harus bisa mengendalikan emosi kita, dan tentunya kita sebagai umat beragama perlu mendekatkan diri kita kepada Tuhan untuk meminta pertolongannya. Dan tidak lupa juga untuk mengikuti peraturan-peraturan yang pemerintah buatkan agar dapat menghentikan wabah COVID ini. Selain dengan kepedulian sosial tadi, peran agama juga tentu sangat penting di masa pandemi sekarang ini. Selanjutnya, kami akan menjelaskan contoh peran umat beragama di masa COVID-19 dan apa yang mesti dilakukan. Contoh-contoh toleransi dan kepedulian sosial antara lain: 1. Tidak menggolongkan orang lain berdasarkan suku, ras, dan agama. 2. Saling bergotong royong dalam hidup bermasyarakat. 3. Ikut merayakan atau senang pada hari raya yang berbeda dengan latar belakang kita. 4. Tidak berlaku kasar kepada saudara kita yang latar belakangnya berbeda dengan kita. Untuk itu, saya Abraham Paruntu, Ketua Kelompok 1, dan teman-teman dari Kelompok 1 ingin mengajak teman-teman sekalian untuk mau melaksanakan dan menerapkan sikap toleransi agama dan kepedulian sosial.
Di tengah pandemi COVID-19 ini, marilah kita menunjukkan sikap saling toleransi antar agama dengan perdamaian dan menunjukkan sikap peduli sosial dengan solidaritas, supaya kita tetap kompak bersama-sama untuk terus maju serta menekan angka kenaikan kasus COVID-19 saat ini.